Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita Ketonggo, yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita Sambilawang, dan yang saya hormati rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di TK Dharma Wanita Ketonggo dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Baik, ibu guru semua, langsung saja ya, karena waktu sudah siang. Kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Yuyut Ampuni Catur-Nita. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Arin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini dalam acara menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Sebagai salah satu tugas dari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak, bersama saya Yuyut Ampuni Catur-Nita, calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum pemaparan hari ini kita mulai, kita akan mengadakan ice breaking dulu ya, atau tepuk dulu biar semangat ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Siap. Semangatnya sudah kembali ya ibu-ibu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Sebelum materi kita lanjutkan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, apakah itu budaya positif? Ada yang tahu kira-kira budaya positif itu apa? Atau sudah diterapkan di sekolahnya masing-masing budaya positif tersebut? Coba siapa? Monggo. Melaksanakan tata tertib. Iya, melaksanakan tata tertib sekolah. Mungkin dari Bu Arin. Pembiasaan hal-hal baik pada siswa-siswi. Ya, pembiasaan hal-hal baik di sekolah ya. Bisa seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian anak begini, menunduk ini. Budaya positif, ya, budaya positif atau di disiplin positif itu biasanya kebiasaan-kebiasaan baik yang biasanya diterapkan di sekolah yang akan membawa karakter-karakter baik pada peserta didik. Nah, sekarang baik Bu Ibu, ini di sini ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan satu demi satu. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kita bahas untuk yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, ada yang tahu? Iya, tokoh pendidikan
Ya, beliau berpendapat pendidikan merupakan pemberian tuntutan kodrat kepada peserta didik untuk mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara mengacu pada ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa. Kira-kira ada yang tahu artinya? Ing ngarsa sing tulodo itu artinya di depan menjadi contoh atau teladan. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah-tengah senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa. Ya, itu tadi. Kemudian untuk selanjutnya pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kalau dulu mungkin berpusat pada guru. Biasanya guru menggunakan metode ceramah seperti itu, guru berceramah, kemudian anak mendengarkan. Kalau yang pada kurikulum yang sekarang ini itu berpusat pada siswa. Jadi berdasarkan bakat dan minatnya siswa. Guru tidak boleh memaksakan anak untuk menyukai hal yang memang bukan minatnya, bukan bakatnya. Ya. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, apa? Berakhlak mulia, kemudian apa lagi? Mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global yang terakhir itu ya. Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua nih Bu? Sudah menerapkan kurikulum merdeka ini? Ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan berbicara tentang disiplin positif ini. Ada daftar pertanyaan di sini. Nanti Bu Guru bisa menjawab. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, di lingkungan sekolah Anda? Kira-kira apa Bu? Supaya anak-anak merasa bahagia. Iya, supaya anak-anak lebih senang, lebih nyaman, ceria, gitu. Itu tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang itu berpihak pada muridnya. Jadi muridnya bahagia, senang, ceria, gitu. Ya, kemudian selanjutnya sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Iya. Memberikan dukungan, kesaran. Menurut Bu Arin, Tidak memberikan hukuman bila anak melakukan kesalahan, jadi kita kasih ditegur atau dinasihati secara baik-baik. Iya, itu tadi jawaban dari Bu Karin. Mungkin dari Bu Lili atau Bu Cahya? menerapkan dan membiasakan contoh yang baik. Ya, menerapkan dan membiasakan contoh yang baik. Sebagai guru itu tadi, kita sebagai contoh yang baik. Apa tadi? Ingarsa suntuwado ya, sebagai contoh yang baik. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah dilaksanakan penerapan disiplin di sekolah Anda? Sudah. Nah, ya sudah ya Bu Dari ya, sudah. Kemudian apakah sudah efektif? Maksudnya di sini efektif itu selalu dilaksanakan atau seingatnya saja sakilinge dhewe gitu. Iya, selalu dilaksanakan, selalu diingatkan. Itu budaya positif itu kalau
Iya, perlu perbaikan lagi, perlu biar lebih bagus. Semangatnya bu gurunya perlu ditingkatkan lagi ya. Iya, atau tepuk semangat lagi ya biar semangat. Tepuk semangat. Bu ha bu ha. Ya, ibu guru hebat ini siap melaksanakan disiplin positif, menciptakan pembelajaran yang merdeka yang berpihak pada murid. Nah, selanjutnya kalau contoh-contoh budaya positif tadi sudah ya. Ada yang bisa menambahkan lagi contoh budaya positif di sekolah? Enggak, Bu? Kegiatan ekstrakurikuler, Bu. Ya, betul. Kegiatan ekstrakurikuler itu nanti akan mengembangkan bakat dan minatnya siswa. Jadi misalkan ada yang suka menari, itu dibuat kegiatan tambahan ekstra, itu juga membiasakan kebiasaan positif pada anak. Ya, ini ada contoh budaya positif, kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar. Kira-kira apa ya yang ada di kegiatan pembiasaan awal itu? Awal sebelum belajar. Apa Bu? Iya, pembiasaan berdoa itu disiplin positif. Iya, salin ketika datang ke sekolah, senyum, salim, salam, sapa, dan santun. Itu 5S perlu diterapkan ya. Ya. Kemudian di akhir proses belajar, kira-kira apa Bu? Yang di akhir proses pembelajaran? Menyanyi, ada pesannya itu boleh juga. Ya, pesan-pesan. Ya, kemudian berdoa, salim lagi pas mau pulang, itu juga dibiasakan seperti itu. Pembiasaan perilaku baik bersifat spontan. Kemudian ada menetapkan tata tertib sekolah. Nah, kira-kira kalau tata tertib sekolah mengenai apa ya? Bu Yayu, kira-kira tata tertib sekolahnya apa saja? Oh iya, datang tepat waktu tadi, terus memakai seragam, memakai sepatu, ya. Terus apa lagi? Berbaris dulu sebelum masuk. Ya, berbaris sebelum masuk ke kelas itu, atau salim dulu sebelum masuk kelas bisa. Kemudian ada ini, gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah ini juga menumbuhkan disiplin positif bagi anak. Kalau pada anak itu kan anak belum bisa ya membaca buku, membaca itu. Tapi dibiasakan, misalkan anak hanya melihat sampul bukunya atau pura-pura membaca, itu biasanya ada ya anak-anak pura-pura membaca. Literasi sekolah itu bukan hanya untuk yang sudah bisa membaca, tapi anak PAUD memang harus itu literasi sekolah. Ada literasi numerasi, itu memperkenalkan huruf, memperkenalkan angka, tapi dengan cara yang memang berpihak pada murid itu tadi, yang menyenangkan bagi anak. Tidak memaksa anak untuk mengenal angka itu harus dipaksa, tidak boleh itu ya. Harus semaunya anak itu tadi. Memang kita perlu ekstra tenaga ya kalau semaunya anak itu tadi. Tapi dengan kita mengarahkan pada budaya positif itu nanti otomatis anak akan terbiasa dengan kegiatan itu, dengan kegiatan membaca angka atau simbol-simbol itu ya. Simbol itu kan ada. Kalau kalian membuat angka 1 dari misalnya dari lidi, dari batu gitu, sudah itu namanya sudah literasi, itu kegiatan literasi. Kemudian tadi ada seperti yang dibicarakan Bu Arin tadi, kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan keagamaan ya, misalkan bacaan surat pendek, terus ada doa sehari-hari, kemudian ada sholat duha, ya bisa diterapkan seperti itu. Itu tadi contoh budaya positif. Selanjutnya
Tujuan dari disiplin positif ini kan, disiplin positif itu kenapa dinamakan disiplin itu kan biar tertanam di dalam jiwa anak ya. Kalau kebiasaan baik itu tidak ditanamkan, maka akan mudah hilangnya. Anak-anak itu akan mudah lupa. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, dari internalnya siswa, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Selanjutnya kita akan belajar kebajikan universal. Ini yang dari profil pelajar Pancasila tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai kebajikan yang memang nantinya akan kita akan menghasilkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila ya. Ada ini yang dari Ibo Primary Years Program atau PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat. Ini yang diciptakan dari budaya positif tadi. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini kalau nilai kebajikan ini ya, misalkan sebagai contohnya, anak datang tepat waktu. Ini nilai kebajikannya apa ya? Nah ya, disiplin. Kemudian kalau anak mau membereskan mainan, itu nilai kebajikannya apa kira-kira? Disiplin juga bisa, tanggung jawab ya. Kemudian kalau tidak menangis di sekolah, itu kira-kira apa ya? Masuknya nilai kebajikannya apa? Iya, mandiri. Okay. Ada ini tadi yang kalau ini mau berteman dengan teman-teman sebayanya, nilai kebajikannya apa ini ya? Toleransi, gotong royong, ada tambahan kerjasama, ya itu anak-anak saling kerjasama. Kemudian ini ada teori motivasi yang mendasari manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapat uang? Apalagi kira-kira alasannya orang melakukan sesuatu? Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan mempelajari tentang teori motivasi manusia. Okay. Teori motivasi. Nah ini, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira anak itu kadang-kadang, saya nggak mau terlambat karena takut dihukum gitu. Kemudian ada yang kedua ini, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini biasanya itu Bu, kalau kebiasaan misalkan ya, anak bisa mengerjakan sesuatu terus dikasih hadiah, itu biasanya anak itu ketagihan untuk tetap melakukan sesuatu itu karena hadiah. Nah, pada prinsipnya hadiah itu dikatakan hadiah itu bisa setara dengan hukuman. Jadi hadiah atau penghargaan itu setara dengan hukuman. Jadi kebiasaan disiplin positifnya tidak akan tertanam karena yang dipikirkan anak itu tadi adalah hadiahnya, bukan kok apa
sama dengan hukuman, penghargaan sama dengan hukuman. Jadi ini maksud dari disiplin positif biar enggak itu tadi terbiasa itu. Nanti ketika bu gurunya enggak memberi hadiah, anak akan kembali pada sifat awalnya. Yang tadinya males bangun, bangkong, terlambat sekolah, itu nanti oh hari ini aku enggak dikasih hadiah sama bu guru, besok terlambat aja. Seperti itu. Tapi kemudian bila mereka sudah terbiasa, maka mereka akan sadar, oh terlambat itu memang tidak baik. Seperti itu. Ini yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini misalkan kamu harus jadi anak yang pintar, jadi kamu harus berhasil belajar, seperti itu. Ya, mereka percaya kalau pintar itu harus rajin belajar, tapi tidak tertanam. Nah, maka motivasi itu tadi perlu ditanamkan lagi. Nah, tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, itu tadi ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apakah ibu-ibu tahu kalau yang hukuman tadi bersifatnya seperti apa ya? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Contohnya kira-kira ada yang tahu? Hukuman itu kan tiba-tiba. Berbuat salah, tiba-tiba bu gurunya marah, kemudian dihukum. Seperti itu, tiba-tiba ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Misalkan anak tadi kan terlambat 15 menit. Kamu berlari di lapangan sebanyak 10 kali, misalnya seperti itu. Hukuman itu berpihak hanya pada gurunya. Anaknya nggak tahu apa-apa, hanya terlambat saja untuk suruh lari-lari itu. Nah, hukuman ini berupa hukuman fisik. Itu tadi fisik, suruh lari-lari atau suruh push up, atau kalau anak TK suruh apa ya kalau zaman dulu ya hukumannya kira-kira ya. Oh lah iya, kalau menyanyi itu ini ada lagi yang selanjutnya nih, konsekuensi. Nah, pada konsekuensi ini terencana atau disepakati. Biasanya anak terlambat ya tidak ikut berdoa. Nah, nanti setelah teman-temanmu selesai berdoa, kamu berdoa sendiri ya. Jadi itu konsekuensinya ya. Misalkan apa ya? Misalkan belum selesai mengerjakan tugas, ya konsekuensinya ya tidak bisa istirahat, misalkan ya seperti itu. Berarti nanti kamu menyelesaikan tugas pada jam istirahat, seperti itu. Itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi gurunya itu selalu memperhatikan murid itu tadi, ya diperhatikan. Kamu belum selesai, jadi harus diselesaikan. Tapi di jam istirahat itu tadi, ketika teman-teman waktunya istirahat. Ya. Kemudian ada yang ketiganya itu restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, ini restitusi. Jadi setiap anak yang bermasalah tadi, melanggar disiplin, kita bisa menerapkan restitusi ini untuk mengembalikan atau memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sadar betul akan kesalahannya, tidak
kok satu pihak tadi yang hukuman tadi atau mengganti itu tadi konsekuensi itu tadi. Kalau restitusi ini guru dan murid berkolaborasi membahas apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran. Anak juga bisa mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, ini dilanjutkan dengan dihukum oleh penghargaan. Ya tadi sudah saya bahas ya. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi kegiatan belajar itu yang merupakan penghargaan. Jadi jangan kok berupa uang atau berupa hadiah atau mainan seperti itu. Kon juga mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, itu tadi mungkin nanti bisa melakukan perubahan ya. Jangan lagi menawari anak dengan hadiah. Nanti kalau kamu bisa menyelesaikan tugas saya kasih permen. Nah, itu nanti terbiasa seperti itu. Nah, dicoba seperti ini. Kamu kalau bisa menyelesaikan tugas, hanya kata-kata bisa. Yang itu loh penghargaan yang verbal itu loh. Penghargaan seperti kamu hebat, kamu luar biasa. Itu sangat baik kalau untuk di TK ya. Tapi kalau hadiah itu memang itu tadi dampaknya buruk, nggak bisa bertahan lama disiplinnya. Pernah saya juga melakukan seperti itu ya. Misalkan dikasih bintang, dikasih kalau stiker bintang ya, misalkan pintar terus dikasih stiker bintang. Nah stiker bintang dari gurunya habis, terus nggak dikasih lagi, ya sudah nggak mau anaknya, nggak mau melaksanakan disiplin tadi, nggak mau menyelesaikan tugas itu tadi. Nah, yang tentang hukuman ini tadi berganti ya. Kita untuk menerapkan disiplin positif itu kita membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Kira-kira apa keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas kira-kira. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka ini dikatakan bukan keyakinan kelas tapi peraturan kelas, peraturan sekolah seperti itu ya. Nah, kenapa peraturan kelas diganti jadi keyakinan kelas? Nah, peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak guru yang harus ditaati oleh objeknya atau murid. Nah, itu tadi peraturan kelas itu yang membuat bu gurunya. Bu gurunya membuat kemudian anak-anak menaati. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Ya udah, bu gurunya sudah membuat peraturan ya seperti itu peraturannya. Anak tidak boleh melanggar, anak tidak boleh melakukan sesuatu yang lain. Nah, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara murid dan guru. Selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan pada murid. Coba kalau untuk keyakinan kelas itu tadi kira-kira apa saja yang kita belajar ini? Kita belajar membuat keyakinan kelas. Coba kira-kira apa saja keyakinan kelas untuk kelas kita? Coba Bu Yayu mungkin. Bukan saja menggambar apa itu, pakai krayon bersama. Ini nanti ya mengerjakan tugas itu sama dengan mengerjakan tugas. Kalau Bari Kayak membuat kesepakatan gitu. Misal jika dia melakukan apa nanti
Iya. Kalau Bu Sari? mengajarkan sopan santun dulu, terus di ulangan itu tidak boleh berteriak-teriak. Iya. Berarti sopan, tidak boleh lari-lari di jalan kelas. Nah, ada kata-kata tidak boleh berlari di kelas, harus sopan, tidak boleh berteriak, tidak mengganggu teman, merapikan, ya, tidak apa ya, tidak memukul teman seperti itu. Jadi nanti kalau masih dengan kata tidak itu ya, kata tidak itu katanya bukan kalimat positif. Ya, setelah menentukan itu tadi, kesepakatan tadi, kita merubahnya dari kata tidak itu menjadi hal yang positif. Misalkan tidak berlarian di kelas, berjalan di dalam kelas, tidak terlambat datang sekolah, diubah menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu setiap pagi keyakinan kelas itu dibiasakan dibacakan lagi, diingatkan lagi. Jadi anak-anak terbiasa. Biasanya anak itu kan mudah mengingat ya. Nah, apakah ini melanggar kesepakatan kelas kita? Mereka langsung teringat. Oh iya, ternyata mengganggu teman itu sama dengan tidak menghormati teman, tidak menyayangi teman. Oh iya, terlambat sekolah itu ternyata melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas, seperti itu. Jadi itu nanti tertanam. Jadi setiap pagi diingatkan tentang disiplin positif itu tadi, yang sesuai dengan keyakinan kelas itu tadi. Iya. Iya, tidak berebut itu tadi ya. Memakai krayon, tidak mencoret-coret dinding kelas, diubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Ya, seperti itu. Kalau di kelas ini saya sudah menerapkan ini keyakinan kelasnya dengan gambar-gambar ya. Saya membuat potongan gambar, kemudian anak-anak tadinya anak-anak ditanya, kalian mau membuat kesepakatan kelas seperti apa? Gitu. Terus tidak boleh menangis Bu. Kemudian dituliskan. Saya carikan gambarnya anak yang tidak menangis. Anak bukan tidak menangis, tapi bisa menahan emosi. Ketika ditanya emosi itu seperti apa, menangis, tertawa, seperti itu. Anak-anak akan menjawab. Anak-anak sudah tahu emot ikon itu loh. Emot ikon itu kan ada tertawa, menangis, cemberut, terus ada yang jempol. Iya, menahan emosinya sendiri. Kemudian untuk tidak datang terlambat itu menggunakan gambar jam. Mereka ketika melihat gambar jam itu sudah ingat, tidak boleh terlambat Bu. Oh iya, datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Itu tadi yang keyakinan kelas. Jadi nanti ibu-ibu bisa terapkan di kelas-kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas itu tadi. Kalau di kelas PAUD memang susah, jadi kita membuatnya dengan gambar-gambar. Kalau tulisan itu mungkin untuk yang sudah TKB, yang sudah pintar membaca itu ya bisa membaca itu. Tapi kalau yang belum bisa membaca hanya gambar-gambar aja. Oh, lihat gambar duduk manis itu. Oh, berarti saya tidak berlari-larian, ini duduk manis gitu. Membaca gambar itu ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan nyata. Itu lebih ringkas ya keyakinan kelasnya, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya tadi positif tadi. Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan itu, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Curah pendapatnya seperti tadi ya, kita menanya masing-masing anak apa yang dipikirkannya tentang keyakinan kelas itu menurut mereka. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, bisa juga
membuat keyakinan kelas, kemudian ada tambahan lagi, kita tambahkan lagi, kita rubah lagi seperti itu. Tapi tetap dengan anak-anak. Jadi mereka tahu kalau peraturan kelasnya berubah, ditambah ini, gitu, ya. Langkah-langkahnya seperti tadi sudah kita laksanakan. Tadi kita mengajak anak untuk curah pendapat tadi, kemudian meminta kalau dia anak TK ya kita menuliskan, bu guru yang menuliskan, kemudian merubah kalimat-kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif, kemudian meminta persetujuan, meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangannya guru dan siswa. Ini kalau di PAUD kita tinggal itu tadi, anak kamu pilih gambar yang mana, kemudian kamu tempelkan gitu. Nah, anak PAUD nggak bisa tanda tangan ya Bu, jadi ditempelkan di itu kertas pleno atau di ini styrofoam itu, atau membuat papan tulis yang bisa untuk keyakinan kelas. Kemudian diletakkan di kelas dan setiap pagi biasakan dibacakan untuk keyakinan kelasnya. Nah, ini tadi contoh keyakinan kelas. Ada contoh keyakinan kelas ini untuk yang keyakinan kelas 7 yang saya bacakan ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Yang kalimat positifnya itu hormat. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini sama dengan menyelesaikan tugas ya. Ya, itu tadi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ini biasanya terjadi pelanggaran, misalkan anak bandel atau menangis atau berbuat onar di kelas. Biasanya ada yang anak-anak berbuat onar di kelas itu. Ternyata itu ada ini kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Misalkan di rumah ada kebutuhan dasarnya yang di rumah itu yang tidak terpenuhi. Misalnya atau kurang kasih sayang atau sering dimarahi di rumah. Biasanya di sekolah itu dia ganti melampiaskan ke teman-temannya itu. 5 kebutuhan dasar kasih sayang itu yang belum didapat anak tersebut. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini ya, ini kemungkinan ini manusia sekarang kan ya bertahan hidup kan ya makan minum itu ya bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah itu tadi anak yang merasa tidak terima di rumah diperlakukan seperti apa oleh anggota keluarganya, maka di sekolah biasanya akan membuat keributan. Iya, ada cemberut kenapa? Itu tadi karena di rumah ada kebutuhan tidak terpenuhi. Misalnya ibunya sibuk, pagi hari ibunya sibuk, tidak dibantuin apa-apa, anaknya berangkat sekolah cemberut. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan minta dimanja, oh kamu hebat, seperti itu, minta dipuji, ya. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang itu biasanya apa ya? Kalau kita ya, kalau anak-anak ya bermain. Kalau kita mungkin tamasa ya Bu ya. Kebutuhan kesenangan, tamasa misalnya ya. Tadi kebutuhan untuk merasa senang ya, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Itu kebutuhan kesenangan.
Inti yang satunya lagi posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu ada posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, ini nanti Bu Guru coba mencari tahu jenengan itu ada di posisi mana. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ada hukuman fisik itu tanpa disuruh berlari-lari. Ada hukuman verbal itu bila kita mengucapkan kamu nakal, itu namanya sudah hukuman verbal, itu sudah merasuk di ingatannya anaknya. Verbal tadi. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Ada ancaman ya di sini ya. Patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Itu selalu menyalahkan. Ya, penghukum itu. Kemudian dihukum tadi. Kemudian 2, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, beberapa kali ibu harus memberitahu kamu. Ya, itu ada nada memelasnya atau biasa seperti kamu yang nggak kasihan sama ibu sudah bekerja keras mengajari kamu seperti itu, tapi kamu tidak memperhatikan. Kamu nggak kasihan sama bu guru nanti dimarahi sama bu kepala sekolah, bu guru nanti dimarahin sama orang tuanya karena kamu tidak bisa seperti itu bersalah, bersedih gitu sih tadi ya. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Ya, ini posisi yang sebaiknya guru zaman now dilakukan itu posisi sebagai manajer ini tadi, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai apa tadi? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada memonitor tadi, terus posisi teman tadi. Yang sebaiknya adalah posisi manajer. Jadi tidak menghakimi anak atas perbuatan, atas kesalahannya. Kita temukan cara pemecahannya tadi. Di sini kita akan mengatasi permasalahan pelanggaran disiplin itu tadi dengan restitusi. Tadi sudah dibahas restitusi, sekarang bahas lagi ya. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, cara yang terbaik itu restitusi. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Itu tadi misalkan ada yang dipukul, ya misalkan anak bertengkar ya berebut mainan, kemudian yang satu dipukul, yang dipukul menangis, yang satu itu tadi kan yang bersalah ya. Kemudian bu gurunya memanggil yang memukul tadi, kemudian bertanya, kenapa kamu tadi kok memukul temanmu? Nah, nanti anak menjawab pasti, karena mainanku direbut bu, karena tidak mau bermain denganku bu, seperti itu. Kemudian bisa ditanya lagi, sebaiknya keyakinan kelas apa yang kamu percaya untuk memperbaiki ini gitu. Tidak berebut mainan bu. Nah, itu berarti bermain itu harus bergantian. Apakah kamu bisa melakukan itu?
misalkan kamu bisa melaksanakan itu, kemudian nanti anak akan menjawab bisa. Nah, itu sudah mengembalikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasarnya apa? Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi menguatkan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan maksudnya berbuat salah terus mengembalikan siswa pada kelompoknya itu misalnya tadi berbuat salah biasanya nggak bisa berteman lagi sama temannya, tapi ketika sudah direstitusi oleh gurunya itu nanti anak bisa kembali ke kelompoknya, bisa bermain ceria lagi ya. Misalkan yang menangis tadi direstitusi, jadi kan nanti dia akan memaafkan temannya tadi. Oh berarti saya tadi kan salah karena saya merebut mainan teman ya. Berarti dia menyadari sendiri kesalahannya, kemudian mencari solusi. Misalnya solusinya apa? Bermain dengan teman Bu, tidak berebut Bu. Iya benar, seperti itu. Jadi anak akan bermain lagi dengan temannya seperti sudah lupa dengan kejadian yang tadi. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Ini prosesnya ini validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan. Nah, segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi, yaitu sisi menstabilkan identitas. Sisi menstabilkan identitas yang pertama ya. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, ini menstabilkan dulu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Merasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diulang lagi. Ini kalau ini ya, anak terlalu fokus dengan kesalahan. Jadi ingat kesalahan kemarin, jangan diingatkan lagi ya Bu. Kalau kesalahan kemarin itu melakukan sesuatu, jangan diingat lagi. Kemarin itu ya kemarin, begitu ya Bunda. Kemarin itu ya kemarin, hari ini sudah berubah lagi. Hari ini sudah berganti lagi. Jangan diingat kesalahan yang kemarin. Itu tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita guru bicara ke muridnya kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu secara pelan, seperti kita menyetujui perbuatannya. Kita menyetujui perbuatannya, tapi nanti kan akhirnya setelah dibicarakan lebih lanjut kan ada solusinya tadi ya. Sisi validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita sudah ke tindakannya yang salah ya. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang tidak baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang yang melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat seperti berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu
nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, tadi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa mau jadi orang seperti kamu mau jadi orang seperti apa? Gitu. Jadi di sini kita melihat lagi pada keyakinan kelas kita ya. Tapi pertanyaannya itu tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya pada keyakinan kelas kita? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jika belum sesuai, apa yang harus diperbaiki? Ini sudah pada sisi menanyakan keyakinannya. Nah, ternyata sudah selesai. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh ibu guru semuanya, atau bisa sharing ya. Biasanya anak-anak itu seperti apa, itu kan banyak ya kasusnya ya. Selalu diulang-ulang. Apanya? Anak-anak itu membuat kesalahan itu selalu diulang-ulang yang sama. Iya. Sering. Iya. Ini saya sudah mencoba itu satu anak ya. Satu anak yang saya coba restitusi ya. Ya lumayan, maksudnya ada perubahan sedikit gitu. Tapi kalau memang menurut saya itu tadi satu anak itu karena kebutuhannya ya tadi loh, kebutuhan kasih sayang itu kurang menurut saya, tapi belum saya cari tahu atau belum digali lagi kenapa seperti itu. Mencontoh sama menendang itu. Iya, kalau itu jangan sampai itu menasihati anak itu di depan teman-temannya, karena itu membuat dia semakin malu dan berbuatnya semakin tidak malu-malu. Jadi kalau satu anak itu dinasihati bersama teman-teman, ya itu tadi harus dipanggil satu anak itu harus dipanggil dekati. Apakah menurutmu memukul itu baik? Ya seperti itu. Kemudian ada alasannya. Biasanya kadang kita tidak melihat ya kenapa anak itu memukul. Kadang kan sebenarnya ada anak lain yang mengganggunya. Misalkan ini yang suka memukul tadi ya, tiba-tiba ini yang nakal, gitu. Ini akan lebih keras memukulnya. Ini padahal ini sudah dianggap mengganggu dia. Ini memukulnya lebih keras. Yang kita tegur pasti yang ini, karena yang ini menangis ya. Tapi sebenarnya itu tadi ini tadi kepuasan. Dia merasa bu gurunya itu tidak memperhatikan dia, makanya apa-apa kok disalahkan. Iya, mencari perhatian, kurang perhatian. Intinya kebutuhan yang diharapkan tadi kasih sayang itu kurang. Nah, jadi minta perhatian di sekolah seperti itu. Dengan cara iya membuat masalah. Kadang ya dulu pernah ada menurut saya itu. Kok tiba-tiba ngambek loh, kenapa? Ternyata dia karena nggak mau mengerjakan tugas, karena nggak mau kok ngambek alasannya. Aku ditukari temanku bu. Jauh loh di sebelah sana kok bisa menari itu loh. Kadang anak itu memang mencari perhatian itu biasanya seperti itu. Yang penting tadi anak tidak dinasihati di depan teman-temannya, dipisahkan. Misalkan kalau Bu Yayu kepala sekolahnya nanti dipanggil Bu Yayu, jadi dia ada merasa segan ke Bu kepala sekolah, bukan menakut-nakuti nanti kita laporkan Bu Yayu. Jangan seperti itu, tapi dipanggil Bu Yayu, ada yang mau dibicarakan gitu. Padahal Bu Yayu nggak tahu kalau anak tadi bertengkar kan, itu tadi kan nggak tahu. Jadi Bu Yayu bertanya, tadi Bu Yayu dengar dari Bu Guru katanya kamu memukul temanmu, menjotos temanmu, itu kenapa? Gitu aja. Jadi ada segannya sama Bu Guru itu tadi, bukan takut, bukan merasa takut. Jadi kalau dipanggil itu kan ya seperti orang dewasa itu loh, kalau anak SMA dipanggil bu kepala sekolah, di PP, zaman sekarang kan nggak boleh, hukuman itu tadi nggak boleh, memang harus berpusat pada murid. Jadi murid apapun yang mau, yang penting disiplin positif itu tadi
diterapkan. Jadi tidak ada pelanggaran. Jadi hanya kita membuat pembelajaran, gitu, melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran pun di sini tidak asal pembelajaran sama ya. Misalkan 10 anak, pelajarannya sama. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Harus berbeda-beda, berdiferensiasi. Katanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita harus menciptakan seperti itu. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak. Memang kalau anaknya tidak mau membaca, malas, ya sudah. Maksudnya memang dia minatnya nggak ada. Nah, kamu mau apa? Gitu. Kita sudah harus menyusun. Dari sebelum pembelajaran, sebenarnya sebelum awal tahun ajaran itu kita sudah membuat asesmen diagnostik itu, membuat penilaian kepada setiap anak itu, apa yang diminati, apa yang diminati tadi, apa hobinya, seperti itu, atau daya tangkapnya dalam pembelajaran itu, yang apa itu audio visual, ada yang nggak suka membaca, ada juga yang nggak suka menulis, itu memang beda. Di kelas saya saja itu hanya berapa anak, tapi memang berbeda-beda. Ada yang menulis itu nggak suka, itu berarti dia sukanya hanya mendengarkan, dan jadi dia nggak mau diam itu. Itu dia apapun menangkap, apa yang kita ajarkan dari telinganya itu menangkap, walaupun dia ke pojok kelas atau kemana itu mendengarkan. Tapi kalau untuk diam menulis itu nggak mau, seperti itu. Beda-beda memang daya tangkapnya. Makanya kita harus membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi. Jadi memang harus kita susun. Kita tidak boleh terpacu pada rencana pembelajaran yang sudah dibuat bersama itu. Kita harus membuat sendiri karena kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan sekolah kita berbeda, muridnya berbeda, dari TK saya dengan TK-nya beliau itu sudah berbeda. Nah, kita tinggal menambahkan itu, mempersiapkan media pembelajaran yang bermacam-macam. Memang itu dari awal pembelajaran sudah harus dipilah-pilah. Oh, ini anak ini sukanya ini, anak ini sukanya ini, seperti itu. Jadi kita malah mudah mempersiapkan. Kan ada yang kegiatan langsung, misalkan mencocok, yang tidak suka mencocok, ya biar mengerjakan LKA-nya bisa, seperti itu. Atau kita mengajarkan yang suka, tidak mau, memisahkan diri seperti itu. Ya sama-sama, tapi dia tidak pernah, umpama dia ada kesalahan menulis apa, membuat apa gitu ya, Iya. cari penghapus itu nggak mau dia pinjam. Nggak mau. Itu tolong pinjam temanmu di sampingmu. Iya. Mau, jadi kita meminjamkan baru. Hanya bilang terima kasih. Iya, berarti itu nanti dibuat keyakinan kelas itu, coba apa yang disuarakan anak tersebut, apa keinginannya di kelas itu seperti apa, atau dia memang males atau tenaganya terlalu sedikit ya, mungkin ya lemes. Kalau ditanya kamu nggak pengen bermain sama teman, enggak. Padahal bermain itu dibiasakan mengerjakan tugas kelompok aja sama temannya, misalnya bergandengan gitu. Nanti terbiasa, membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi teman, kalau posisi teman ini gurunya seperti seorang teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswanya melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Dampaknya ada positif dan negatifnya loh menjadi teman ini ya. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Nadanya datar-datar saja ya. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu. Ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Ini. Ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi
berusaha. Siswa hanya mau berpindah untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Ini sebagai contoh apa ya? Kalau teman itu seperti ini misalkan, Bu, tidak selesai saya mengerjakan tugas. Ya, nanti ibu bantu. Seperti itu. Kemudian bu gurunya membantu. Nanti lain waktu dia begitu lagi. Kemudian ketika bu gurunya itu tadi menolak membantu, dia akan kecewa berat dan membenci bu gurunya itu. Ya, seperti itu. Jadi posisi teman itu ada dampak positif dan negatifnya. Negatifnya ketika anak itu tadi berubah membenci, berubah nggak mau mengerjakan lagi karena nggak dibantuin itu tadi. Jadi malas mengerjakan. Kemudian ada ini posisi monitor atau pemantau. Posisi penantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaannya biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Dengan suara seperti itu tegas ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Ini biasanya memonitor terus anak-anak itu menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuatnya. Ini peraturan yang dibuat guru itu tadi loh ya. Nah, sekarang posisi kontrol guru yang kelima, manajer. Nah, ini sebagai manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikannya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ini tadi yang proses yang untuk restitusi tadi ya. Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Ya, ini posisi yang sebaiknya guru zaman now dilakukan itu posisi sebagai manajer ini tadi, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai apa tadi? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada memonitor tadi, terus posisi teman tadi. Yang sebaiknya adalah posisi manajer. Jadi tidak menghakimi anak atas perbuatan atas kesalahannya. Kita temukan cara pemecahannya tadi. Di sini kita akan mengatasi permasalahan pelanggaran disiplin itu tadi dengan restitusi. Tadi sudah dibahas restitusi, sekarang bahas lagi ya. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, cara yang terbaik itu restitusi. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Itu tadi misalkan ada yang dipukul, ya misalkan anak bertengkar ya berebut mainan, kemudian yang satu dipukul, yang dipukul menangis, yang satu itu kan yang bersalah ya. Kemudian bu gurunya memanggil yang memukul tadi, kemudian bertanya, kenapa kamu tadi kok memukul temanmu? Nah, nanti anak menjawab pasti, karena mainanku direbut bu, karena
mau bermain denganku Bu, seperti itu. Kemudian bisa ditanya lagi, nah apa sebaiknya keyakinan kelas apa yang kamu percaya untuk memperbaiki ini gitu. Tidak berebut mainan Bu. Nah itu berarti bermain itu harus bergantian. Apakah kamu bisa melakukan itu? Kemudian anak tersebut akan menjawab, bisa Bu. Apakah kamu bisa melaksanakan itu? Kemudian nanti anak akan menjawab, bisa. Nah, itu sudah mengembalikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasarnya apa? Restitusi diri ada cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi menguatkan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan maksudnya berbuat salah terus mengembalikan siswa pada kelompoknya itu misalnya tadi berbuat salah biasanya nggak bisa berteman lagi sama temannya. Tapi ketika sudah direstitusi oleh gurunya itu nanti anak bisa kembali ke kelompoknya, bisa bermain ceria lagi ya. Misalkan yang menangis tadi direstitusi, jadi kan nanti dia akan memaafkan temannya tadi. Oh berarti saya tadi kan salah karena saya merebut mainan teman ya. Berarti dia menyadari sendiri kesalahannya. Kemudian mencari solusi. Misalnya solusinya apa? Bermain dengan teman Bu, tidak berebut Bu. Iya benar, seperti itu. Jadi anak akan bermain lagi dengan temannya seperti sudah lupa dengan kejadian yang tadi. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Ini prosesnya ini validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menyatakan keyakinan. Nah, segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi, yaitu sisi menstabilkan identitas. Sisi menstabilkan identitas yang pertama ya. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, ini menstabilkan dulu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi. Merasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diulang lagi. Ini kalau ini ya, anak terlalu fokus dengan kesalahan. Jadi ingat kesalahan kemarin, jangan diingatkan lagi ya Bu. Kalau kesalahan kemarin itu melakukan sesuatu, jangan diingat lagi. Kemarin itu ya kemarin, begitu ya Bu dari. Kemarin itu ya kemarin, hari ini sudah berubah lagi. Hari ini sudah berganti lagi. Jangan diingat kesalahan yang kemarin. Itu tadi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita guru bicara ke muridnya kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu secara pelan, seperti kita menyetujui perbuatannya. Kita menyetujui perbuatannya, tapi nanti kan akhirnya setelah dibicarakan lebih lanjut kan ada solusinya tadi ya. Sisi validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita sudah ke tindakannya yang salah ya. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang tidak baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami
setiap orang yang melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat seperti berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu tadi contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bertanya, alasannya apa? Nanti pasti anak akan menjelaskan tadi. Kemudian 3, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, tadi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa mau jadi orang kamu mau jadi orang seperti apa? Gitu. Jadi di sini kita melihat lagi pada keyakinan kelas kita ya. Tapi pertanyaannya itu tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya pada keyakinan kelas kita? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jika belum sesuai, apa yang harus diperbaiki? Ini sudah pada sisi menanyakan keyakinannya. Nah, ternyata sudah selesai. Ini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh ibu guru semuanya, atau bisa sharing ya. Biasanya anak-anak itu seperti apa, itu kan banyak ya kasusnya ya. Selalu diulang-ulang. Apanya? Anak-anak itu membuat kesalahan itu selalu diulang-ulang yang sama. Iya. Sering. Iya. Ini saya sudah mencoba itu satu anak ya. Satu anak yang saya coba restitusi ya. Ya lumayan, maksudnya ada perubahan sedikit gitu. Tapi kalau memang menurut saya tadi satu anak itu karena apa? Kebutuhannya ya tadi loh. Kebutuhan kasih sayang itu kurang menurut saya, tapi belum saya cari tahu atau belum digali lagi kenapa seperti itu. mencoba sama menendang itu. Iya, kalau itu jangan sampai itu menasihati anak itu di depan teman-temannya, karena itu membuat dia semakin malu dan berbuatnya semakin tidak malu-malu. Jadi kalau satu anak itu dinasihati bersama teman-teman, ya itu tadi harus dipanggil satu anak itu harus dipanggil dekati. Apakah menurutmu memukul itu baik? Ya seperti itu. Kemudian ada alasannya. Biasanya kadang kita tidak melihat ya kenapa anak itu memukul. Kadang tak sebenarnya ada anak lain yang mengganggunya. Misalkan ini yang suka memukul tadi ya. Tiba-tiba ini yang nakal, gitu. Ini akan lebih keras memukulnya. Ini padahal ini sudah dianggap mengganggu dia. Ini memukulnya lebih keras. Yang kita tegur pasti yang ini, karena yang ini menangis, ya. Tapi sebenarnya itu tadi ini lagi kuasa. Dia merasa bu gurunya itu tidak memperhatikan dia, makanya apa-apa kok disalahkan, apa-apa kok disalahkan. Iya, mencari perhatian kurang perhatian. Intinya kebutuhan yang diharapkan tadi kasih sayang itu kurang. Nah, jadi minta perhatian di sekolah seperti itu. Dengan cara iya membuat masalah. Kadang ya dulu pernah ada menurut saya itu. Kok tiba-tiba ngambek loh, kenapa? Ternyata dia karena nggak mau mengerjakan tugas, karena nggak mau kok ngambek alasannya. Aku ditukari temanku bu, ditukari loh ya. Lalu temennya jauh loh di sebelah sana, kok bisa menari? Itu loh. Kadang anak itu memang mencari perhatian itu biasanya seperti itu. Yang penting tadi anak tidak dinasihati di depan teman-temannya, dipisahkan. Misalkan kalau Bu Yayu kepala sekolahnya nanti dipanggil Bu Yayu, jadi dia ada merasa segan ke Bu kepala sekolah. Bukan menakut-nakuti, nanti apa
dipanggil Bu Yayu, ada yang mau dibicarakan gitu. Padahal Bu Yayu nggak tahu kalau anak tadi bertengkar kan, itu tadi kan nggak tahu. Jadi Bu Yayu bertanya, tadi Bu Yayu dengar dari Bu Guru katanya kamu memukul temanmu, menjotos temanmu, itu kenapa? Gitu aja. Jadi ada segannya sama Bu Guru itu tadi, bukan takut, bukan merasa takut. Jadi kalau dipanggil itu kan ya seperti orang dewasa itu loh, kalau anak SMA dipanggil Bu kepala sekolah, di PP, ngoten niku. Zaman sekarang kan nggak boleh, hukuman itu tadi nggak boleh, memang harus berpusat pada murid. Jadi murid apapun yang mau, ya yang penting disiplin positif itu tadi diterapkan. Jadi tidak ada pelanggaran. Jadi hanya kita membuat pembelajaran, gitu, melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran pun di sini tidak asal pembelajaran sama ya. Misalkan 10 anak, pelajarannya sama. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Harus berbeda-beda, berdiferensiasi. Katanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita harus menciptakan seperti itu. Jadi sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak. Memang kalau anaknya tidak mau membaca, malas, ya sudah. Maksudnya memang dia minatnya nggak mau sama si A gitu. Aku suka sendiri saja. Oh, introvert memang iya. Itu memang ada yang memang itu sama dengan berkebutuhan khusus. Memang pendampingannya harus khusus memang. Jadi bagaimana membuat anak itu tadi bisa bersosialisasi dengan temannya, bisa bermain lagi bersama temannya. Dibiasakan kita bekerja berkelompok, biar kerja kelompok atau misalkan membuat sesuatu itu hasil dari berdua itu tadi loh, berdua atau bertiga atau berempat gitu, dan bersama itu kan nanti ini loh kalau berteman dengan kerjasama, ini loh enak kalau bersama teman-teman itu, nggak kalau sendiri itu nggak enak. Kalau zaman dulu ya mungkin ditakut-takut saja, kalau nggak ada temennya itu kan temennya setan ya. Biasanya gitu, ya jangan nanti setan. Nanti teman-temannya pasti, temanmu setan gitu, malah ngolok nanti. Jadi itu tadi ya, kamu coba diajak ngomong, inginnya itu seperti apa, sendiri itu karena kenapa kalau sendiri kok senang, Bu Guru juga senang, tapi Bu Guru juga kadang bermain juga dengan teman-teman, atau dulu Bu Guru juga sendirian di kelas, nggak mau berteman dengan teman. Tapi ketika terjadi sesuatu tidak ada yang menghalangi Bu Guru, akhirnya Bu Guru mau berteman dengan siapa saja. Kata bisa, ya. Ada lagi mungkin? Kalau Bu Yayu ini tokoh yang itu tadi, tokoh terakhirnya dari Bu Guru, nanti tinggal maju, dipanggil Bu Yayu, itu tadi langkahnya restitusi, dielem dulu, dimanja-manjain dulu ya, seolah-olah apa yang dilakukan itu benar, tapi kemudian diluruskan, terus ditanya solusi yang sebaiknya, apakah itu melanggar keyakinan kelas apa enggak. Dia tahu pasti, ya itu melanggar keyakinan kelas. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Itu saja. Modalnya Bu Guru semua itu restitusi. Kalau memang belum dihadapkan ke kepala sekolah, ya itu tadi Bu Guru itu tadi merestitusi sendiri. Jangan di depan teman-teman. Tidak efektif juga kalau ngomong di depan semua murid itu. Enggak mengena, malah yang sana ribut, yang sana ribut gitu. Satu saja yang memang yang bermasalah itu yang dipanggil satu saja. Jangan seperti malu. Anak-anak itu sebenarnya mungkin kalau kita malu aku di depan kelas dikatakan seperti itu gitu. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa mengungkapkan seperti itu, malah semakin nakal semakin bandel biasanya. Yang suka mukul ya tetap mukul, iya. Sama perhatian. Tadi pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah.
ini adalah tugas dari di pendidikan guru penggerak. Mungkin nanti ibu gurunya yang masih muda ini bisa ikut di sekolah penggerak ini ya, di guru penggerak. Kalau sekolahnya bisa ikut juga di sekolah Bu Yayu. Mungkin Bu Yayu sudah tidak bisa mendaftar, itu bisa ikut di sekolah penggerak, bukan guru penggerak. Iya, bisa melaksanakan itu kan ada gurunya muda-muda. Kalau di sini ya insya Allah nanti Bu Arin ganti ikut di guru penggerak. Insya Allah ini tahun depan karena masih menunggu masa kerja. Masa kerjanya belum cukup. Nanti Desember kira-kira sudah bisa mendaftar. Semoga benar-benar yakin, ya. Dan mohon doanya juga semoga saya juga lancar, ya. Amin, sama-sama semuanya lancar, sehat, ya. Bisa mendidik anak-anak dengan baik, ya. Ya ini hanya bisa menyampaikan sedikit ilmu atau ya mungkin hanya sekilas saja, ya. Karena memang tugasnya di guru penggerak itu untuk menyampaikan lagi kepada komunitas di sekolahnya. Kemudian nanti setelah komunitas di sekolahnya itu komunitas di luar sekolah. Ada kurang lebihnya, mungkin ada salah saya mengucap atau memberi contoh tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang budaya positif di sekolah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mengikuti pemaparan hari ini. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.